Baiklah, pengajian kita lanjutkan kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Imam As-Suyuti pada hadis 776. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Idza qala ar-rajul, apabila seseorang berkata li akhihi, kepada saudaranya, maksudnya saudara sesama muslim, ya kafir, wahai kafir, faqad ba'a, maka sungguh kembali biha, dengan kalimat tadi, yaitu dengan kekafiran itu, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Hadis ini menunjukkan haramnya seseorang mengatakan kafir kepada saudaranya sesama muslim. Karena kalau dia mengatakan kafir sementara saudaranya tidak kafir, maka kekafirannya balik jadi bumerang kepada dirinya sendiri. Kalau dia betul kafir, ya kafir. Tapi kalau tidak, maka kekafiran itu balik kepada dirinya. Hadis ini semakna dengan hadis yang lain tentang laknat. Jadi sebagaimana tidak boleh mengatakan hai kafir kepada seorang muslim, juga tidak boleh mengatakan laknat kepada seseorang. Innal 'abda idza la'ana syai'an, kalau seseorang itu melaknati sesuatu, sa'adatil la'natu ila sama, laknat ini naik ke langit. Fatughlaqu abwabus sama, maka dikunci pintu-pintu langit karena tidak mau menerima ucapan laknat. Tsumma tahbitu ilal ardi, maka laknat ini turun lagi ke bumi. Fatughlaqu abwabuha, dikunci pintu-pintu bumi, enggak mau menerimanya. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian si laknat ini menoleh kanan kiri. Fa idza lam tajid masaghan, kalau tidak mendapatkan tempat yang longgar, raja'a ilal ladzi lu'in, barulah mengenai orang yang dilaknat. Fa in kana lidzalika ahlan, kalau dia memang pantas dilaknat, maka terlaknat. Wa illa, tetapi kalau tidak, raja'at ila qailiha, laknat itu balik menjadi bumerang kepada orang yang mengucapkannya pertama. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Karena itu berhati-hatilah, jangan mudah-mudah mengatakan laknat, jangan juga mudah-mudah mengatakan kafir kepada sesama muslim. Meskipun ahli bid'ah, Khawarij, Murji'ah, Syiah, hukum asal dari ahli bid'ah itu apa? Muslim. Jadi hukum asalnya orang Syiah apa? Muslim. Tidak mengeluarkan dia dari Islam kecuali kalau dia melakukan kebid'ahan yang menyebabkan kekafiran. Kalau dia ditanya, kamu Sunni apa Syiah? Saya Syiah. Nah, itu hukum asalnya Muslim. Ini yang berfatwa bukan saya. Yang berfatwa adalah para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, sataftariqu ummati, umatku akan pecah-pecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Nah, maka termasuk firqah Syiah sesat, itu mereka termasuk 72 yang diancam masuk neraka tadi, tapi masih disebut oleh Nabi sebagai ummati, umatku. Baru kalau di dalam Syiahnya dia berlebihan, kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah zina, atau mengatakan bahwasanya sahabat Nabi pada kafir, nah baru kemudian dia menjadi kafir dengan sebab itu. 777. Idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba mengatakan ya Rabb, wahai Rabbku, qala, maka Allah menjawab, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Abdi, wahai hambaku, sal, mintalah, tu'ta, kamu pasti akan diberi. Hadis ini dhaif. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa Rabb itu adalah Ismullahil A'zam, yang apabila kita berdoa dengannya maka doa kita mustajab. Tapi hadis ini dhaif. Adapun hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Arba'in, bahwasanya ada seorang musafir yang dia itu sudah kusam, rambutnya berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit mengatakan ya Rob, ya Rob, tapi gara-gara makan haram, minum haram, pakaian haram, diberi makan ketika kecil juga haram, fa anna yustajabu lidzalik, tidak bakal dikabulkan oleh Allah. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa ya Rob, ya Rob ini adalah sesuatu yang semestinya menyebabkan doanya mustajab. Karena itulah dua sahabat Nabi berpendapat bahwa Ismullahil A'zam adalah ya Rabb, yaitu Ibnu Abbas sama Abu Darda, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak.
Pendapat keduanya bahwa ya Rabb adalah Ismullahil A'zam. 778. Idza qala rajul, apabila seseorang berkata lil munafik, kepada orang munafik, ya sayyidi, wahai tuanku, faqad aghdaba rabbah, maka sungguh dia telah membikin murka Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram mengatakan kepada orang munafik sayyidi, wahai tuanku, enggak boleh. Kecuali kalau dia budaknya. Jadi yang dimaksud ar-rajul di sini orang laki-laki yang apa? Seseorang yang merdeka. Dia punya tetangga munafik mengatakan ya sayyidi, enggak boleh. Demikian juga ucapan-ucapan yang lain yang semakna, yang berupa kemuliaan, ya maulana, atau misalnya ya ustadzana, padahal dia munafik, enggak boleh. Munafik itu dijangkar aja. 779. Idza qalatil mar'ah, apabila seorang wanita berkata li zaujiha, kepada suaminya, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat minka, dari kamu, khairan qattu, kebaikan sama sekali, faqat, maka sungguh, habita, gugurlah, amaluha, semua amalnya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun hadis yang sahih mengatakan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna, wahai para wanita, sedekahlah, wa aktsirnal istighfar, perbanyaklah istighfar, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar, aku lihat kalian itu paling banyak yang menghuni neraka. Tukthirnal la'na, kalian itu sering-sering melaknat, wa takfurnal ashir, dan kalian itu mengkufuri kebaikan suami, yaitu mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan dari kamu sama sekali. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka haram hukumnya mengatakan seperti itu, dan itu satu kedustaan. Seorang istri mengatakan aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu, itu jelas bohong. Nah, dulu awal nikah pas senang-senang itu, apakah tidak melihat kebaikan-kebaikannya? 780. Idza qama ahadukum, apabila berdiri salah satu kalian, yusalli minal lail, salat malam, falyastak, hendaklah dia bersiwak, gosok gigi. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah satu kalian, idza qara'a, apabila dia membaca, fi salatihi, dalam salatnya, wada'a malakun, malaikat itu meletakkan fahu ala fihi, mulut dia di atas mulutnya orang yang tahajud tadi. Ini malaikatnya malaikat siapa tidak disebutkan oleh Nabi, sehingga menurut para ulama bisa saja itu malaikat pencatat amal, bisa juga malaikat yang lain. Wala yakhruju, dan tidaklah keluar min fihi, dari mulut dia, syai'un, sesuatu dari bacaan Quran, illa dakhala famal malak, kecuali masuk pada mulutnya malaikat tadi. Jadi dengan kata mudahnya ya, malaikat itu memakan bacaan Quran yang kita baca pada saat sholat. Karena itu membaca Quran di saat sholat lebih utama daripada di luar sholat, karena malaikat akan mendekat pada kita dan memakan bacaan Quran kita. Ini hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Kenapa malaikat itu memakan bacaan Quran seseorang atau memasukkan bacaan Qurannya dalam mulut dia? Kenapa? Para ulama mengatakan karena malaikat tidak diberi kemuliaan oleh Allah berupa amalan membaca Quran, maka mereka sangat rakus untuk mendengar bacaan Quran sampai dimasukkan dalam mulutnya. Dan konon itu ada hadisnya, cuma saya belum menemukan, bahwasanya malaikat itu tidak mendapatkan fadilah membaca Quran. 781. Idza qama ahadukum minal lail, apabila seseorang itu berdiri di malam hari, fasta'jamal Quran, lalu terkuncilah Al-Quran ala lisanihi, pada lidahnya. Maksudnya terkunci itu sangat ngantuk sehingga susah baca Quran, ya, seperti terkunci. Falam yadri, lalu dia tidak memahami ma yaqul, apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca. Falyattaji, maka hendaklah dia berbaring, maksudnya tidur. Jadi sholat malam itu jangan dipaksa. Kalau kita bangun sholat ternyata ngantuk, tidurlah lagi sampai ngantuknya hilang. Kenapa? Mata itu punya hak. Kalau masih ngantuk itu berarti memang belum haknya belum terpenuhi. Biasanya tidur 5 jam misalnya, ini baru 3 jam bangun, nah, kemudian ngantuk sekali dahsyat, tidur lagi aja sampai nanti sudah cukup, baru kemudian bangun salat tahajudnya, sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar seorang kiai mengatakan, kalau saya bangun tahajud itu yang pertama saya lakukan bukan langsung sholat,
Saya buat kopi dulu katanya. Loh, kenapa Pak Yai? Soalnya yang aku sholat dalam kondisi ngantuk, ngap-angop ora sopan karo Allah. Allah dikai angop-angop ora sopan. Maka ngopi seger baru sholat tahajud. Ini seorang kiai yang mengatakan begitu. Ini bukan sunnah Nabi ngopi sebelum tahajud, tapi boleh dilakukan. 782. Idza qama, apabila bangun ahadukum salah satu kalian minal lail di waktu malam, falyaftah, hendaklah dia membuka, maksudnya memulai salatahu, salat tahajudnya, bi raq'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Ringan itu maksudnya jangan panjang-panjang. Misalnya membaca surat Kulhu atau membaca Al-Falaq dan An-Nas. Dan saya sangat senang kalau kita memulai tahajud itu dengan Al-Falaq sama An-Nas. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha ala ukhbiruka bi afdali ma ta'awwadha bihil muta'awwidun." Maukah saya kasih tahu kamu paling afdalnya yang dibaca oleh orang yang berlindung kepada Allah, yaitu membaca Al-Falaq sama An-Nas. Riwayat Tabarani sahih. Ini sekarang masih kondisi Covid, meskipun beritanya mungkin dibombastiskan, padahal semestinya Covid itu tidak sedahsyat berita-berita yang disebarluaskan, yang mereka suka menakut-nakuti umat Islam, seolah-olah umat Islam ini kalau pengajian bahaya, kalau Jumatan bahaya, sholat jamaah bahaya, harus dibikin 1 meter 1 meter, tapi mereka sendiri buat acara dan mereka jumlahnya padat, banyak orang, tapi tidak dibikin jarak. Jadi mereka hanya nakut-nakuti umat Islam, sementara dirinya tidak sesuai dengan perkataan mereka. Kembali ke sini, maka sangat bagus kita pada 2 rakaat sebelum salat tahajud ini kita baca Al-Falaq sama An-Nas. Apa sih fungsinya? Kenapa 2 rakaat ringan? Ada 2 jawaban dari para ulama. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya adalah supaya segera terlepas ikatan setan pada tengkuk manusia. Karena manusia itu pada setiap malam diikat 3 ikatan oleh setan. Begitu dia membaca zikir ketika bangun tidur, 1 ikatan lepas. Ketika dia wudhu, 1 ikatan lagi lepas. Ketika dia sholat, 1 ikatan lagi lepas. Maka supaya segera lepas, sholatnya diringkas. Begitu sholat selesai, lepas ikatan. Kedua, jawaban dari ulama yang lain bahwa hikmahnya adalah supaya kita ketika masuk tahajud itu sudah siap. Dengan kata lain, ini seperti pemanasan, seperti sholat wajib. Kenapa disunnahkan sebelumnya sholat sunnah qobliyah? Itu supaya sudah siap dulu, kondisi jiwa kita sudah siap, baru masuk sholat wajib. Maka setiap sholat wajib sebelumnya ada sunnah sholat sunnah, sholat sunnah qobliyah. 783, ini hadisnya palsu, maka saya kasih tanda bintang. Idza qama, apabila berdiri ahadukum salah satu kalian ila shalah, untuk salat, falyusakkin, maka hendaklah dia membikin tenang atrafahu, ujung-ujung dia. Ujung itu maksudnya kaki sama tangan. Jadi orang Arab menyebut kaki tangan itu sebagai ujung anggota tubuh kita. Wala yatamayyal, dan janganlah dia itu bergoyang-goyang, kama yatamayyalul yahud, sebagaimana goyangnya orang-orang Yahudi. Tahu nggih orang Yahudi kalau membaca Taurat goyang-goyang begini, maju mundur gini? Nah, jangan begitu. Salat itu tenang. Fa inna, karena sesungguhnya taskin al-atraf, menenangkan ujung-ujung anggota tubuh, fi sholati, di dalam salat, itu min tamamis shalah, termasuk sempurnanya salat. Ini meskipun hadisnya palsu, tapi isinya benar. Salat itu memang harus tenang karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis tetapi dhaif, dan yang benar ini bukan sabda Nabi tapi perkataan tabi'in, perkataan Sa'id bin Musayyab. Lau khasha'a qalbu hadza, kalau khusyuk hatinya orang yang salat ini, khasha'at jawarihu, pasti anggota tubuhnya juga akan khusyuk. Jadi waktu itu ada orang salat tapi anggota tubuhnya gerak-gerak terus. Nah, maka oleh Sa'id bin Musayyab dikomentari, ini kalau orangnya hatinya khusyuk, nggak bakal anggota tubuhnya gerak-gerak begitu. Anggota tubuh gerak menunjukkan hatinya juga tidak khusyuk. 784. Idza qama ar-rajul, apabila seseorang bangkit min majlisih, dari tempat duduknya, thumma raja'a ilaih, kemudian dia kembali ke tempat duduk itu, fahuwa ahaqqu bih, maka dia lebih berhak terhadap tempat duduk tadi. Ini maksudnya tempat duduk umum yang biasa, misalnya kajian atau sholat.
kita sudah berada di shaf pertama menunggu imam datang, kemudian kita keluar dulu untuk buang air misalnya, kemudian balik lagi, itu maksudnya. Dia lebih berhak ketika dia balik ke tempatnya semula. Nah, maka boleh dia menyuruh berdiri orang yang menempati tempat tadi. Mohon maaf Pak, ini tadi tempat saya. Anda sekarang duduk di tempat saya. Nah, maka boleh disuruh berdiri. Para ulama berselisih pendapat, orang yang disuruh berdiri ini wajib berdiri atau boleh tetap duduk di situ. Ada dua pendapat. Yang lebih sahih menurut mazhab Syafi'i, wajib dia berdiri. Meskipun dia sebelumnya nggak tahu, mohon maaf saya nggak ngerti, ya, salah Anda tidak ngasih tanda, kasih tanda peci atau apa gitu, misalnya gitu ya. Nah, tetap dia tidak boleh, dia tidak berhak untuk apa? Untuk berada di situ, karena yang pertama lebih berhak. Meskipun untuk supaya tidak terjadi kekacauan, orang yang meninggalkan tempat kalau pengen balik hendaklah kasih tanda. Ngasih tanda itu nggak wajib, tetapi supaya tidak terjadi kekacauan, maksudnya gitu. 785, idza qama ahadukum fis shalah, apabila seseorang itu berdiri salat, fala yaghmid, janganlah dia itu memejamkan ainaihi, kedua matanya. Hadis ini meskipun dhaif tetapi isinya benar, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat tidak memejamkan mata, tetapi matanya diarahkan ke tempat sujud. Jadi matanya terbuka. Apa hukumnya memejamkan mata? Para ulama mengatakan bukan haram tapi makruh. Karena kalau haram kan perlu dalil yang sahih. Ini tidak, dalilnya tidak sahih. Kecuali kalau dibutuhkan untuk memejamkan mata, maka tidak makruh. Misalnya banyak anak-anak rame, kita jadi kacau pikiran kita ketika sholat. Nah, maka kita pejamkan supaya tidak melihat anak-anak tadi, kemudian kita bisa khusyuk. Nah, itu enggak makruh lagi, karena diperlukan. Jadi makruhnya lenyap ketika diperlukan untuk memejamkan mata. 786, idza qama ahadukum ila shalah, apabila seseorang itu berdiri salat, fa innar rahmah, maka rahmat itu tuwajihuhu, menghadap kepadanya. Jadi maksudnya Allah turunkan rahmat kepada dia. Fala yamsah, maka janganlah dia mengusap al-hasa, kerikil. Hadis ini sahih menurut beberapa ulama, tetapi dhaif menurut Al-Albani. Tapi ada hadis yang semakna, ya. Coba saya cari, ya. Nggak ada, ya. Kita cari di kitab yang lain, kitab misalnya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya. Auda' rawahul khamsatu bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 dengan sanad yang sahih. Ini menurut siapa? Ibnu Hajar. Nah, makanya saya katakan tadi hadis ini sahih menurut beberapa ulama, meskipun kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Zada Ahmad, Imam Ahmad mengatakan wahidatan auda, boleh kamu mengusap satu kali, atau kalau tidak mau ya sudah jangan diusap sama sekali. Wa fi sahih an Mu'aykib nahuhu bi ghairi ta'lil. Nah, dalam kitab sahih disebutkan hadis yang semisal, tetapi tidak ada kata-kata fa innar rahmata tuwajihuhu. Jadi hanya ada larangan untuk mengusap kerikil itu. Maka di sini Syekh Albani itu mendhaifkan tambahannya ini, fala yamsahil hasa. Adapun larangan untuk mendhaifkan tambahan fa innar rahmata tuwajihuhu ini. Adapun kata-kata fala yamsahil hasa, maka ini adalah sahih dari hadis yang lainnya. Apa yang dimaksud tidak boleh mengusap kerikil? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh mengusap kerikil yang ada di tempat dia sujud. Jadi area sujud dia itu zaman dulu kan masih tanah masjidnya itu, sehingga ada kadang-kadang kerikil begitu. Nah, maka kerikil itu jangan disingkirkan begitu. Bagaimana kalau terpaksa karena sakit kalau ada kerikilnya? Nah, kata Nabi tadi dalam riwayat Imam Ahmad, boleh diusap satu kali. Habis itu jangan ngusap lagi. Kenapa? Seolah-olah kita tidak mau rahmat Allah, rahmatnya dihilangkan. Makna yang kedua, jangan mengusap kerikil yang ada pada jidat kita. Ketika sujud ada kerikilnya kan nempel, nah, maka yang nempel di jidat ini jangan dihilangkan, biarkan aja. Bagaimana kalau mengganggu, ya diusap tapi sekali aja.
Hadis 787, idza qamal abdu, apabila seseorang berdiri fi salatihi, pada salatnya, dzurral birru, maka dicurahkanlah kebaikan ala ra'sihi, di atas kepalanya, hatta yarka', sampai dia rukuk. Fa idza raka'a, kalau dia rukuk, alathu, berada di atasnya rahmatullah, rahmat Allah, atau meliputinya rahmat Allah, hatta yasjud, sampai dia sujud. Wasajid, adapun orang sujud itu yasjudu, dia sujud ala qadamayillahi ta'ala, pada dua telapak kakinya Allah Ta'ala. Falyas'al, maka hendaklah dia minta, wal yarghab, hendaklah dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini derajatnya dhaif. Adapun hadis yang sahih sudah sering kita sampaikan, riwayat Imam Muslim, bahwasanya kondisi paling dekatnya hamba kepada Allah pada saat sujud, maka hendaklah disuruh sungguh-sungguh berdoa sehingga doanya mustajab. Adapun hadis yang sahih yang semakna dengan ini, ya, semakna saja ya, tidak sama persis, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang sholat adalah fadilahnya itu dosa-dosanya ditaruh di atas pundak dia. Apabila dia sujud, maka dosa-dosanya pun jadi rontok. Coba saya carikan lafalnya, saya agak lupa nih. Tasaqatat nih. Innal abda idza kana yusalli, idza qama yusalli, kalau hamba itu berdiri salat, utiya bidzunubihi kulliha, dosa-dosanya didatangkan semuanya, fawudi'at ala ra'sihi wa 'atiqaihi, ditaruh di atas kepala dan kedua tulang belikatnya, jadi di pundaknya. Fakullama raka'a aw sajada, tiap kali ruku' atau sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosanya rontok. Hadis riwayat Tabarani sahih. Jadi semakin banyak kita ruku' sujud, semakin rontok dosa-dosa kita. 788, idza qama, apabila berdiri, sahibul Quran, pemilik Quran, yaitu orang yang hafal Quran, faqara'a bil laili wan nahar, lalu dia membaca Quran di siang maupun malam, di malam maupun siang, dzakarahu, niscaya dia akan ingat terhadap Quran tadi, yaitu tidak akan lupa. Wa illam yakum bihi, kalau dia tidak berdiri dengan Al-Quran, maksudnya tidak murajaah, tidak mengulanginya, nasiyahu, maka dia pun akan lupa terhadap Quran. Hadis ini didhaifkan oleh As-Suyuti dan Al-Albani. Coba kita cari apakah ada yang semakna dengannya. Ya, saya belum menemukan yang semakna ya, tetapi isinya jelas sahih. Yang namanya Quran itu cepat terlepas, cepat terlupa. Kalau sering diulang-ulangi ya tidak akan lupa ya. Makanya para ulama mengatakan apa? Ma takarrara taqarrara. Ma takarrara, apa yang terulang-ulang, taqarrara, itu akan menjadi kokoh ya. Imam Bukhari ditanya, wahai Imam Bukhari, obat apa supaya kita hafalannya kuat? Beliau mengatakan kalau ada sesuatu yang bermanfaat untuk menguatkan hafalan, itu adalah banyak mengulang. Kathratul muraja'ah, banyak mengulang, itu yang menyebabkan kuatnya hafalan. Adapun katanya madu membuat cerdas, itu ya hanya tambahan saja. Orang tidak pernah belajar, tidak pernah mengulang hafalan, minum madu setiap hari sak jeligen, orang mungkin pinter, tetap aja hafalannya bobrok. Konon apa namanya, terong itu membuat hafalannya loyo. Tapi kalau panjenengan makannya setiap hari terong, tetapi hafalan terus, tetap kuat hafalannya, nggak akan berfungsi makanan-makanan tersebut kalah dengan usaha kita. 789. Idza qadima, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, ala ahlihi, kepada keluarganya, min safarin, dari safar, falyuhdi, maka hendaklah dia memberikan hadiah, li ahlihi, untuk keluarganya. Falyutrifhum, maka hendaklah dia membawa oleh-oleh untuk mereka. Yutrif itu membawa sesuatu yang torif, sesuatu yang unik, sesuatu yang baru, yang biasanya tidak ada. Nah, makanya terjemahnya paling cocok apa ya? Oleh-oleh. Dari haji misalnya, bawa apa? Ya jangan bawa roti bakar lah, roti bakar neng Solo sakeh.
bawa kurma, bawa air zam-zam, pokoknya yang unik-unik yang tidak ada di Solo. Walau kana hijaratan, meskipun hanya suatu batu. Ini bukan berarti batu kerikil sakarpe, bukan. Ya sama dengan tadi, kerikil atau batu yang unik yang jadi oleh-oleh. Jadi penerapan hadis ini bukan nggo kerikil sak-sak bukan gitu. Dan hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Tapi secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau safar maka pulang pun beliau membawa oleh-oleh air zam-zam. Hadisnya apa ya? Kana idza safara atau gimana ya? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hamala zam-zam. Coba saya carikan dulu ya. Atau idza hajja. Baik. Ada hadisnya yang sahih ya, bahwa Nabi SAW itu kalau safar haji maka beliau membawa oleh-oleh berupa air zam-zam. Hanya saja lafalnya secara pasti saya lupa. Ini karena adalah Nabi SAW yahmilu, membawa ma zam-zam, air zam-zam. Maksudnya ketika haji atau umroh pulang itu bawa air zam-zam. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis 790 ini juga hadis palsu. Idza qadima ahadukum min safar, kalau seseorang datang dari safar, falyaqdam, hendaklah dia itu datang ma'ahu, bersama dia, bihadiyah, membawa hadiah. Walau meskipun yulqi, dia menaruh, fi mikhlatihi, pada wadahnya, hajaron, batu. Hadis ini semakna dengan sebelumnya. Yang dimaksud batu adalah batu yang merupakan batu yang unik, yang merupakan oleh-oleh dari tempat yang kita safar padanya. 791 idza qara'a ibnu adam, apabila manusia membaca as-sajdah, ayat sajdah, yaitu ayat yang ada sujudnya. Fasajada, lalu dia sujud, i'tazala syaitan, setan menyingkir. Setan ini menurut para ulama maksudnya iblis, jadi mbahnya setan. Dia menyingkir, yabki, menangis. Kenapa kok diartikan mbahnya setan? Karena kalimat berikutnya, yaqulu, si iblis ini mengatakan, ya wailah, celaka dia, umira ibnu adam. Dalam riwayat yang lain, ya waili, celaka saya. Umira, telah diperintahkan, ibnu adam, manusia, bisujud, dengan sujud, fasajada, lalu dia sujud, falahul jannah, maka dia mendapatkan jannah. Wa umirtu bisujud, aku disuruh sujud. Nah, ini kalimat ini menunjukkan bahwa setan yang dimaksud adalah iblis, karena dialah yang dulu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Saya disuruh sujud, fa'asaitu, saya durhaka, tidak mau sujud kepada Adam, faliyan nar, maka bagiku api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilahnya sujud tilawah. Meskipun sujud tilawah menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Tapi kata-kata umiro ini, manusia disuruh sujud, dia sujud, dia dapat jannah, ini menurut mazhab Hanafi menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Jadi dalam hal ini ada dua pendapat. Mazhab Hanafi memang kadang-kadang itu keras. Mazhab Hanafi mengatakan sholat witir wajib. Mereka juga mengatakan sujud tilawah wajib. Ya, kalau jumhur enggak wajib. Kata-kata diperintahkan itu tidak cukup dijadikan dalil wajib. Kenapa? Karena perintah dalam agama memang ada wajib, ada sunnah, sehingga tidak cukup ini kata-kata ini untuk menunjukkan wajibnya. Bahkan kita temukan dalil yang sahih bahwa sujud tilawah tidak wajib. Illa an-nasya. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, lam yafrid as-sujud, tidak mewajibkan sujud, illa an-nasya, kecuali kalau kita mau saja. Ini riwayat Imam Bukhari, tapi bukan sabda Nabi, tapi perkataan Sayyidina Umar. Meskipun perkataan Sayyidina Umar bisa dijadikan dalil, karena dia sedang khutbah, ngomong di depan orang banyak, tidak ada yang mengingkari. Berarti apa? Benar perkataannya, sudah benar, sudah sepakat para sahabat bahwa sujud tilawah tidak wajib. Sujud tilawah, fadilahnya pertama membikin setan menangis. Yang kedua menyebabkan tinggi derajat kita naik. Sebagaimana dalam hadis yang lain, kalau sujud itu naik satu derajatnya.
Kemudian yang ketiga derajatnya fadilahnya adalah menunjukkan bahwa atau melepaskan kita dari kesombongan. Karena sujud itu kita disuruh meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia yaitu wajah pada tempat yang paling rendah yaitu tanah. Ini berarti menunjukkan apa? Dia tidak sombong. Sombong itu dosa pertama kali yang dilakukan atau dimaksiatkan kepada Allah, yaitu iblis ketika disuruh sujud kepada Adam dia sombong, tidak mau, akhirnya dia dikeluarkan, diusir dari jannah dan masuk ke neraka. 792 idza qara'al qari, apabila seorang qari itu membaca fa akhta'a lalu dia salah bacaannya, au lahana atau dia lahan itu bacaan yang salah secara i'rabnya misalnya ghairi dibaca ghairu, itu lahan, atau secara hurufnya misalnya ghairi dia baca khairi, gha dibaca kha, itu lahan namanya. Au kana a'jamiyan, atau dia itu ajam itu maksudnya tidak bisa mengucapkan bahasa Arab secara fasih. Misalnya ha, yang fasih kan ha, nah dia tidak membaca ha, tapi misalnya kha, jadi mestinya bersih ha, tapi dia kotor kha, itu namanya ajam. Kata bahul malaku, maka malaikat itu mencatatnya kama unzil, sebagaimana dulu diturunkan oleh Allah, yaitu ditulis secara fasih. Hadis ini dhaif. 793 idza qara'al imam, apabila imam membaca fa ansitu, maka diamlah kalian, yaitu wahai para makmum. Hadis ini riwayat Imam Muslim, berarti sahih. Gara-gara hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa makmum tidak membaca surat Al-Fatihah apabila imamnya itu membaca Al-Fatihah dengan keras. Idza qara'al imam, kalau imam membaca, maksudnya membaca dengan keras. Fa ansitu, maka diam untuk mendengarkan. Maka ini hukumnya khusus ketika sholatnya sholat jahriyah. Tapi menurut madhab Syafi'i, dan itu juga madhabnya Imam Bukhari, dan itu juga yang saya pilih, bahwasanya makmum tetap wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena periwayat hadis tentang membaca Al-Fatihah adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ditanya oleh muridnya, wahai Abu Hurairah, kami berada di belakang imam, baca tidak? Maka dia mengatakan, iqra' biha fi nafsik, kamu tetap baca pada dirimu sendiri. Maksudnya jangan dikeraskan. Yang namanya membaca itu mulutnya bergerak, tapi pada dirimu maksudnya jangan dikeraskan. Jangan sampai terdengar oleh orang-orang yang lain karena akan mengganggu. Nah, maka kaidahnya hadis kan mengatakan ar-rawi adra bima rawa. Rawi itu lebih paham terhadap riwayat yang dia bawa. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tentang baca Fatihah ketika sholat itu, dia menafsiri bahwasanya makmum tetap membaca. Maka itu pendapat yang kita pilih, ya, mazhab Syafi'i dan juga pilihan Imam Bukhari rahimahullah. Monggo Ustaz. Paling bagus adalah kita membacanya ketika imam itu sedang sakatah, yaitu sedang diam. Alhamdulillahirabbil alamin, dia diam. Nah, pas diam itu kita ambil kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Rahmanir Rahim. Gitu, Tapi kalau tidak bisa karena imamnya terlalu cepat jedanya misalnya, maka bareng juga tidak ada masalah. Saya temukan dalam Abu Daud, mudah-mudahan ketemu. Nah, ini bukan sabda Nabi tapi perkataan seorang tabi'in. Qala Makhul, berkata Imam Makhul, iqra' biha fi ma jahara bihil imam, bacalah Fatihah meskipun imamnya jahar. Idza qara'a bi Fatihatil kitab wa sakata sirran, ketika dia sudah membaca kemudian dia diam. Fa illam yaskut, kalau dia tidak diam, iqra' biha qablah, maka bacalah sebelum imam, wa ma'ah, atau bareng sama imam, wa ba'dah, atau setelah imam. La tatrukha ala kulli hal, pokoknya aja tok tinggalke Fatihah. La tatrukha ala kulli hal, pokoknya jangan ditinggalkan dalam kondisi apapun juga. Ini pendapat Imam Makhul dan ini sesuai dengan mazhab Syafi'i. 794 idza qara'a ar-rajulul Qur'an, apabila seseorang itu telah
membaca Quran, maksudnya hafal Quran. Wahtasya, dan dirinya penuh dan hatinya penuh min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi. Jadi hafid Quran plus hadis. Wa kanat, dan adalah hadis-hadis itu hunaka, di sana, yaitu dalam hatinya, gharizatan sebagai tabiat dia. Artinya sudah menjadi watak dia hadis-hadis tersebut, sehingga dia hafal mendarah daging, ya, kalau bahasa kita apa? Sudah mendarah daging. Kana khalifatan, maka dia itu adalah satu khalifah min khulafail anbiya, dari khalifahnya para nabi. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya benar ya. Benarnya dari sisi apa? Nabi itu mewariskan apa? Nabi itu tidak mewariskan duit dinar dirham, tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Nah, maka kalau seseorang itu mewarisi Quran sunnah, mewarisi ilmu, berarti dia adalah khalifahnya Nabi, ya, penggantinya Nabi. Rasul bersabda, al ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. 795, idza qurriba, apabila didekatkan, li ahadikum, untuk salah satu kalian, ta'amuhu, makanannya, wa fi rijlaihi na'lun, sementara pada kedua kakinya ada sandal, fal yangzi' na'lai, hendaklah dia lepas sandalnya. Fa innahu arwah, karena hal itu lebih rehat, lebih nyaman, lil qadamain, untuk kedua telapak kakinya, wa huwa minas sunnah, dan itu termasuk sunnah. Tapi hadis ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bahwasanya itu lebih nyaman, iya, tapi kalau sebagai sunnah Nabi enggak ada hadisnya yang sahih, atau belum kita temukan yang sahih. 796, idza qassara, apabila teledor al-abdu, seorang hamba, fil amal, dalam amalnya. Apabila kurang seorang hamba dalam amalnya, ya, taksir itu apa? Taksir itu ya amalnya enggak sempurna lah. Gimana terjemahnya? Teledor atau kurang atau apa? Ibtalahullahu ta'ala, Allah itu akan menguji dia bilham, dengan kesusahan. Hadis ini dhaif. Maksudnya apa? Kalau dia susah, kemudian dia sabar, maka dia dapat pahala. Nah, pahalanya itu menyebabkan derajatnya tinggi. Nah, pahala itu sebagai tebusan atau sebagai ganti dari amal dia yang kurang. Allah pengen kita derajatnya tinggi, tapi ternyata amal kita tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Biasanya sholat jamaah telat-telat, ya, padahal Allah itu pengen kita sholat jamaah di saf awal. Nah, maka dikasih ujian-ujian kita itu. Kenapa diuji begitu? Supaya dosa-dosanya berguguran, dan kalau sabar maka derajatnya naik. 797, idza qadallahu ta'ala, apabila Allah telah menetapkan li abdin, untuk seorang hamba, ayyamuta bi ardin, untuk mati di suatu tempat, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan untuk dia, ilaiha, kepada tanah tersebut, kepada tempat tersebut, hajatan, ada keperluan. Hadis ini sahih. Dan hadis ini menurut para ulama merupakan tanbih, bahwasanya kita harus setiap saat itu siap mati. Karena kita kan nggak tahu kan, Allah kehendaki kita mati di mana. Allah kehendaki kita mati di masjid ini misalnya, maka Allah bikin kita butuh datang ke masjid tadi. Sampai di masjid mati. Nah, kenapa? Malaikat maut sudah nunggu di masjid. Kamu jatahmu mati di sini, ya, maka ditunggu si malaikat mautnya. Tidak mungkin tidak datang, ya pasti akan datang. Makanya dalam hadis yang dalam riwayat yang terkenal, ya, saya sudah pernah menyampaikan dulu, ada temannya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dipelototi oleh malaikat maut gara-gara dia masih bersama Nabi Sulaiman. Padahal Allah sudah mewahyukan kepada si malaikat maut ini cabut nyawanya orang ini di India. Tapi karena disuruh mencabutnya di India, malaikat ini ya pergi ke India setelah melototi temannya Nabi Sulaiman tadi. Nah, begitu sampai di India, ternyata orang itu sudah ada di India, dicabut nyawanya. Dan orang itu mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, kenapa tadi malaikat maut melototi saya, jadi ketakutan saya, ya. Saya pengen rihlah dulu ke India untuk menenangkan jiwa, ya. Saya pinjam anginnya. Nah, maka Nabi Sulaiman pinjamkan anginnya, dikirim dia ke India. Sampai India, dicabut nyawanya oleh malaikat tadi. Nah, selesai mencabut nyawa, ini malaikat maut datang lagi kepada Nabi Sulaiman, karena memang dia temannya Nabi Sulaiman.
Ditegur oleh Nabi Sulaiman, besok lagi kalau datang ke sini jangan melototi teman-teman saya, ketakutan. Nah, maka malaikatnya jawab, oh saya melotot itu heran, oh ini orang harus mati di India kok cik neng kene. Itu riwayat dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Ahmad. 798. Idza qada ahadukum hajjah, kalau seseorang sudah menyelesaikan hajinya, fal yu'ajjil, hendaklah dia itu menyegerakan ar-ruju' ila ahli, pulang kepada keluarganya. Meskipun tidak punya keluarga, jadi maksudnya pulang ke kampung halamannya gitu. Fa innahu, karena sesungguhnya hal itu a'dham, lebih besar li ajrihi, terhadap pahalanya. Kira-kira apa ya? Apa sebabnya? Kenapa kok segera pulang itu malah lebih besar pahalanya? Para ulama mengatakan karena dengan pulangnya dia, keluarganya jadi senang. Kalau belum pulang-pulang kan susah, Pak. Kita punya istri misalnya, biasanya ngajar sampai jam 4. Nah ini sampai jam 5 nggak pulang-pulang, susah pasti. Wah ini opo. Nah maka segera pulang itu menyebabkan tenangnya hati keluarga. Inilah yang menyebabkan lebih besar pahalanya. Demikian juga para ulama mengatakan orang itu kalau berada di kampungnya sendiri, di negaranya sendiri, itu untuk ibadah itu lebih gampang gitu. Berbeda kalau kita di tempat yang lain gitu. Kondisi lelah, kondisi tidak ada teman, kondisi nggak nyaman lah, sehingga kita itu untuk ibadah mungkin juga nggak sesemangat kalau kita berada di rumah kita atau di kampung kita. Nah, maka dari sisi ini a'dham li ajri, lebih besar pahalanya. Dan di sini ketika Nabi mengatakan hajjau, kalau sudah selesai haji, bukan berarti bahwa hukum ini khusus ketika haji, enggak. Para ulama mengatakan kalau haji yang merupakan kewajiban saja disuruh segera balik, maka untuk selain haji lebih disuruh segera balik. Karena itu panjenengan kalau sudah selesai pengajian di sini biasanya pulang 9:30, segera pulang aja. Jangan lama-lama ngobrol begitu. Nanti istri panjenengan nunggu-nunggu. Kayak orang mulai apa ndembok lo sing keloro piye. Nah, membuat apa? Jadi curiga begitu. Nah, yang punya, yang nggak punya juga membuat curiga juga. Kayak nek opo ora mulih-mulih, nggih apa nek kecelakaan. Nah, maka kalau istri yang sejati kan begitu kan, sudah ditunggu di rumah enggak didoakan nggih. Mudah-mudahan selamat di jalan, mudah-mudahan selamat di jalan suamiku. Mbak ini belok ning istrinya kedua, Masya Allah. Tayyib, kembali ke sini nggih. Segera pulang supaya apa? Menenangkan hati keluarga. Dari hadis ini madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak disukai atau makruh untuk mujawarah di Mekah. Mujawarah itu maksudnya berlama-lama tinggal di Mekah. Setelah haji langsung pulang aja, jangan mujawarah di Mekah. Makruh hukumnya mujawarah di Mekah menurut Abu Hanifah. Tapi menurut Imam Syafi'i enggak. Kalau mau mujawarah ya silahkan mujawarah. Kalau memang dia mau mujawarah kan pastinya udah pamit kan. Maka hadis ini hukumnya berlakunya bagi orang yang tidak ada niatan untuk mujawarah di Mekah. Kalau ada orang niatan mujawarah di Mekah, silahkan mujawarah setelah haji sesuai dengan keperluan dia. Keperluannya apa? Talabul ilmi, ya, 2 tahun misalnya. Ya, izin dulu sama orang tuanya. Saya mau mujawarah 2 tahun di Mekah untuk talabul ilmi. Ya, sehingga semuanya udah paham, ya, sehingga tidak ditunggu-tunggu pulangnya. Zaman dulu memang biasanya kalau orang haji itu tidak langsung pulang, ya tidak semua ya, beberapa orang dalam rangka mereka mujawarah di Mekah, ada yang talabul ilmi, ada yang untuk itikaf dan sebagainya. Karena kan sholat di situ 1 kali sholat lebih utama daripada 100.000 kali sholat. Nah ini yang menyebabkan orang-orang banyak yang suka apa? Mujawarah. Yang namanya Imamul Haramain itu kan bukan orang Mekah Madinah dia. Al-Juwaini Imamul Haramain itu bukan orang Mekah Madinah. Tapi ketika dia haji kemudian dia mujawarah di Mekah sama Madinah. Karena dia sudah terkenal ilmunya, akhirnya disuruh ngimami di sana sehingga disebut Imamul Haramain. Itu bukan orang Mekah Madinah. 799. Idza qada ahadukumus shalah, apabila seseorang sudah menyelesaikan salat fi masjidih, di masjidnya, falyaj'al, hendaklah dia berikan li baitihi, untuk rumahnya, nasiban, jatah, min salatihi, dari salatnya, maksudnya salat sunnah. Fa innallaha ta'ala, karena Allah ta'ala itu ja'ilun, akan meletakkan fi baitihi, pada rumahnya, min salatihi, dari sebab salat sunnahnya tadi, khairan, kebaikan yang banyak. Khairan itu kebaikan yang banyak, karena di sini diakhiri dengan tanwin dan kaidahnya
at-tanwin litaktsir. Tanwin itu menunjukkan banyak, atau litakzim menunjukkan besar. Karena itu dari hadis ini sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya memperbanyak sholat sunnah itu salah satu sebab melancarkan rizki. Khairan, kebaikan. Kebaikannya kan tidak disebutkan apa itu. Nah, maka termasuk rizki itu termasuk khair, kebaikan. Nah, maka hendaklah kita perbanyak sholat sunnah di rumah kita. Pertama, itu mendatangkan rizki. Yang kedua, itu menyebabkan berkah rumah kita. Dan ketiga, pahalanya lebih gede daripada kalau sholat sunnahnya di masjid. Tidak berarti dilarang salat sunnah di masjid ya, tapi siapa yang pengen pahalanya lebih besar 25 kali lipat sebagaimana dalam hadis yang lain, hendaklah salat sunnahnya di rumah. Hadis terakhir 800, idza qa'ada, apabila duduk ahadukum salah satu kalian ila akhihi, kepada saudaranya, yaitu untuk bertanya, falyas'alhu, maka hendaklah dia bertanya kepadanya tafaqquhan, untuk memahami masalah. Jadi bertanyanya itu benar-benar untuk tujuan pengen paham. Wala yas'alhu, jangan bertanya kepada dia ta'annutan, untuk menyusahkan. Jadi sengaja bikin pertanyaan-pertanyaan yang sulit supaya dia tidak bisa jawab, supaya dia pusing, supaya tampak sedikitnya ilmu dia. Nggak boleh begitu. Ini hadis derajatnya dhaif, tapi dari sisi adab bertanya ini sudah benar. Bertanya itu sesuai dengan keperluan saja. Diperlukan nggak? Diperlukan, tanya. Nggak diperlukan, apalagi bertanya untuk meruntuhkan orang yang ditanya tadi. Nah, ini hukumnya menurut para ulama adalah haram. Jadi kita pengen menunjukkan dia itu ilmunya dikit, maka sengaja datang untuk bertanya yang kira-kira dia nanti nggak bisa jawab atau bingung jawab. Nah, itu hukumnya apa? Haram menurut para ulama kita. Karena apa? Menyusahkan hati orang lain, menyusahkan sesama muslim. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.